22 Juli 1991, Milwaukee. Seorang pria telanjang ketakutan berlari di jalan sambil berteriak minta tolong. Tangannya masih diborgol. Polisi datang dan masuk ke apartemen 213. Apa yang mereka temukan benar-benar seperti neraka. Kepala manusia di atas piring di dalam kulkas. Hati dan potongan daging di freezer. Tong besar berisi asam yang sedang melarutkan beberapa mayat. 7 tengkorak yang diputihkan dan dicat. Ratusan foto polaroid pelecehan dan pemotongan tubuh. Pemilik apartemen, Jeffrey Dahmer, duduk tenang dan berkata dengan suara pelan, "Ya, semuanya adalah perbuatan saya. Pria ini selama 13 tahun membunuh 17 orang, memakan daging mereka, memperkosa mayat, dan mencoba membuat zombie dengan menyuntik asam ke otak korban. Ini adalah salah satu kisah pembunuh berantai paling sadis dan mengerikan dalam sejarah Amerika." Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee. Sebelum usia 4 tahun, dia adalah anak yang ceria dan aktif. Tapi semuanya berubah drastis setelah dia menjalani operasi hernia besar di usia 4 tahun. Operasi ini sangat menyakitkan dan traumatis baginya. Setelah operasi, kepribadian Jeffrey berubah total. Anak yang dulu periang dan ramah menjadi sangat pendiam, pemalu, dan kesepian mendalam. Dia mulai mengumpulkan binatang mati dari pinggir jalan. Dia menguliti mereka, membersihkan tulang-tulangnya dengan bahan kimia, dan menyimpannya sebagai koleksi. Ayahnya bahkan mengajarinya cara memutihkan tulang. Rumah tangganya penuh pertengkaran. Ketika orang tuanya bercerai, ibunya pergi membawa adik kecilnya dan meninggalkan Jeffrey sendirian di rumah kosong. Kesepian yang luar biasa dan trauma masa kecil ini dianggap sebagai akar dari kegelapan yang kemudian muncul pada dirinya. Tahun 1978, Jeffrey baru berusia 18 tahun dan baru saja lulus SMA. Suatu hari, dia bertemu dengan Stephen Hicks, seorang pemuda 19 tahun yang sedang hitchhiking, menumpang di pinggir jalan. Stephen adalah seorang pemuda biasa yang suka traveling dan mendengarkan musik rock. Jeffrey mengajaknya pulang ke rumah untuk minum bir dan mendengarkan musik. Mereka menghabiskan beberapa jam bersama, mengobrol dan bersenang-senang. Tapi ketika Stephen bilang ingin pulang, Jeffrey tiba-tiba panik. Dia takut ditinggalkan sendirian lagi. Dalam kemarahan dan kepanikan, Jeffrey memukul kepala Stephen dengan dumbbell, lalu mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, menguburnya di bawah rumah, dan kemudian menghancurkan tulang-tulangnya dengan palu agar tidak mudah ditemukan. Ini adalah pembunuhan pertamanya. Setelah itu, dia diam selama 9 tahun. Antara tahun 1987 hingga 1991, Dahmer benar-benar berubah menjadi mesin pembunuh. Dia biasanya mendekati pria-pria muda di bar gay atau terminal bus, menawarkan uang untuk foto telanjang, mencampur obat tidur ke minuman mereka, lalu memperkosa dan membunuh mereka. Setelah korban mati, dia memotong tubuh di bak mandi, menyimpan tengkorak, hati, dan tangan di lemari es, serta memakan sebagian daging mereka. Dia bahkan melakukan eksperimen mengerikan dengan menyuntikkan asam ke otak korban, karena ingin menciptakan zombie yang patuh dan tidak bisa pergi darinya. Salah satu kasus paling kejam dan tragis adalah Konerak Sintasomphone, seorang remaja berusia 14 tahun. Konerak berhasil kabur dari apartemen Dahmer dalam keadaan telanjang dan masih memakai borgol di pergelangan tangannya. Dia berlari ke jalan dan meminta tolong kepada polisi. Namun ketika polisi datang, Dahmer berhasil meyakinkan mereka bahwa Konerak adalah kekasihnya yang sedang mabuk dan sedang bertengkar. Polisi mempercayai Dahmer dan malah mengembalikan Konerak ke apartemennya. Malam itu juga, Dahmer
Dahmer membunuh Konerak. Di tahun 1991, pembunuhan semakin sering. Hampir setiap minggu ada korban baru. Bau mayat busuk sudah sangat menyengat hingga memenuhi seluruh apartemen. Tapi tidak ada yang melapor. 22 Juli 1991, malam yang menjadi titik balik dari semuanya. Tracy Edwards, seorang pria berusia 32 tahun, diundang oleh Jeffrey Dahmer ke apartemennya. Setelah minum bersama, Dahmer mencoba memborgol Tracy. Tapi Tracy berhasil melawan dan tidak sepenuhnya dibius. Dalam situasi yang sangat mengerikan, Tracy melihat pisau di tangan Dahmer dan mendengar dia menggumamkan kata-kata aneh. Tracy berpura-pura tenang, lalu tiba-tiba memukul Dahmer dan berhasil kabur dari apartemen sambil borgol masih melekat di salah satu tangannya. Dia berlari ke jalan sambil berteriak minta tolong. Untungnya, 2 polisi yang sedang patroli melihatnya dan mengikutinya kembali ke apartemen Dahmer. Begitu pintu apartemen terbuka, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyambut mereka. Di dalam kulkas ada kepala manusia di atas piring. Di freezer ada hati dan torso manusia. Di tong besar berisi asam ada mayat yang sedang larut, serta 7 tengkorak yang diputihkan, dan ratusan foto mengerikan tersebar di mana-mana. Dahmer mengaku membunuh 17 orang. Pengadilan bilang dia waras dan menghukumnya 15 kali seumur hidup. Kalau dibandingkan dengan Ed Kemper, keduanya sangat cerdas, kesepian sejak kecil, nekrofilia, dan suka memotong mayat. Tapi Dahmer lebih ekstrim. Dia ingin korban tetap hidup bersamanya selamanya, bahkan memakan mereka dan mencoba membuat zombie. Keduanya membuktikan bahwa monster paling mengerikan bisa terlihat seperti orang biasa. Di penjara Kolombia, Dahmer hidup dalam ketakutan. Banyak tahanan membencinya dan ingin membunuhnya. Akhirnya, pada pagi 28 November 1994, Christopher Scarver, seorang tahanan lain, berhasil menyudutkan Dahmer di ruang olahraga dan menghantam kepalanya berkali-kali dengan batang besi hingga tengkoraknya hancur berantakan. Jeffrey Dahmer dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit. Usianya baru 34 tahun. Kalau kalian tertarik dengan pembunuh berantai lain, saya sudah upload video lengkap tentang Edmund Kemper sebelumnya. Link videonya saya taruh di kolom komentar pinned. Silahkan cek dan tonton juga, karena banyak kesamaan menarik antara Dahmer dan Kemper yang akan membuat kalian semakin paham pola pikir para monster ini. Monster Milwaukee telah membuktikan satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Monster yang paling berbahaya adalah yang tersenyum pada kita setiap hari. Sekarang, komen di bawah. Menurut kalian, Dahmer jadi seperti ini karena masa kecil yang hancur, atau memang ada yang salah sejak lahir? Bagian mana dari kisah ini yang paling sulit kalian lupakan? Antara Dahmer dan Ed Kemper, keduanya jenius, keduanya monster. Siapa yang menurut kalian lebih berbahaya dan kenapa? Kenapa menurut kalian tetangga dan kenalan Dahmer tidak pernah curiga selama bertahun-tahun? Kalian sudah menyaksikan salah satu kisah paling gelap dalam sejarah kejahatan. Like, share, dan subscribe. Karena cerita seperti ini perlu diingat, bukan dilupakan. Jaga diri kalian, karena kegelapan tidak selalu datang dari tempat yang asing.